Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tasikmalaya dari SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, akan mencoba memberikan sebuah ulasan yang berkaitan dengan tugas koneksi antar materi di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE. Sebelum saya mempelajari modul 2.2, saya berpandangan atau menganggap bahwa sosial dan emosional anak itu, terutama dalam kompetensi sosial dan emosional anak itu ya sudah terpatri dalam diri anak gitu. Tidak usah dikembangkan, tidak usah diterapkan, tidak usah ada campur tangan dari guru. Tapi setelah mempelajari modul 2.2, saya menyadari bahwa ternyata kompetensi sosial emosional, terutama yang 5 itu untuk peserta didik atau murid itu harus diterapkan, harus dibantu penerapannya oleh guru, harus ada campur tangan guru sebagai perwujudan dari menuntun anak, sebagai perwujudan dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akan mencoba untuk menjelaskan atau menganalisis poin-poin yang ada di modul 2.2. Kemudian nanti saya mencoba untuk mengoneksikan beberapa pembahasan di beberapa modul dengan titik tekannya berangkat dari pembahasan di PSE atau pembelajaran sosial emosional kaitan dengan modul-modul sebelumnya. Yang saya pahami, pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran kolaboratif yang dilakukan oleh komunitas sekolah. Pembelajaran ini berkaitan dengan bagaimana penyentuhan sosial dan emosional terhadap peserta didik, sehingga peserta didik bisa berkembang bakatnya, peserta didik bisa berkembang minatnya, dan selalu antusias, minat dan motivasinya untuk belajar. Pembelajaran PSE ini berkaitan pula dengan bagaimana menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik dapat meningkat minat dan motivasi belajarnya. Kemudian peserta didik juga dapat berkembang potensi maupun bakat yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, PSE ini sebetulnya merupakan pembelajaran yang dikembangkan oleh Daniel Goleman, yang tentu rekan-rekan tahu bukunya yang terkenal, yaitu Emotional Quotient. Kemudian dikembangkan oleh Castle, yaitu Collaborative of Academic Social Emotional Learning. Dari pengembangan yang dilakukan oleh Daniel Goleman dan kawan-kawan ini, maka muncul 5 komponen atau 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat kemampuan atau keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri artinya bagaimana memahami emosi dan perasaan yang ada dalam diri dan nilai-nilai dalam diri sehingga berpengaruh dalam kehidupan. Selanjutnya manajemen diri, bagaimana emosi dan perasaan serta nilai-nilai dalam kehidupan itu dikelola, dimanage secara baik sehingga bermanfaat dalam kehidupan. Selanjutnya ada yang disebut dengan kesadaran sosial. Bagaimana diri ini mampu menyadari orang lain, keberadaan orang lain, sehingga muncul empati, muncul jiwa sosialnya pada orang lain, tergerak hatinya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada empati dalam berinteraksi sosial dengan orang lain. Berikutnya adalah keterampilan berelasi, artinya keterampilan bagaimana berinteraksi dengan orang lain, keterampilan menghubungkan satu ide dengan ide orang lain, menghubungkan pikiran diri dengan orang lain,
juga bagaimana dia membangun relationship, membangun sebuah relasi yang memungkinkan dapat mengembangkan dirinya. Jadi ada interaksi, ada komunikasi, ada hubungan yang harmonis, ada hubungan yang bagus dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya kemampuan-kemampuan dalam memilih dan memilah, dalam mengevaluasi terhadap sesuatu, sehingga apa yang dia pilih, apa yang dia pilah, apa yang dia evaluasi, apa yang dia nilai berdasarkan kepada dirinya, berdasarkan pandangan dirinya, itu merupakan sesuatu keputusan yang bertanggung jawab, keputusan yang memang sudah menjadi ketetapan dirinya. Itu 5 hal tentang pembelajaran sosial emosional. Di pembelajaran sosial emosional juga dikenal dengan adanya konsep mindfulness, artinya kesadaran penuh. Jadi konsep ini menunjukkan bahwa kita itu dalam melakukan sesuatu, terutama peserta didik itu dalam melakukan sesuatu harus adanya kesadaran penuh dalam diri, emosi, perasaan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya mindfulness ini semuanya akan terfokus, semuanya akan terpusat pada hal yang diamatinya, semuanya akan terpusat fokus pada hal yang disimaknya, yang dibacanya, maupun yang dilakukan terhadap sesuatu. Itu mindfulness. Selanjutnya juga ada well-being. Well-being itu adalah keadaan yang aman, nyaman gitu, sehat, kondusif, yang bisa menjadikan potensi ini diri berkembang dalam keadaan yang enjoy. Kemudian juga posisi diri ini bagaimana sehat lahir batin, bagaimana kondusif, bagaimana nyaman dalam merasakan sesuatu, misalkan dalam belajar, nyaman dalam pembelajaran, nyaman dalam menghafal, nyaman dalam menghadapi sesuatu. Berikutnya juga ada yang disebut dengan stop ya. Jadi dalam membangun kesadaran penuh, mindfulness itu salah satu tekniknya adalah dengan stop. Stop itu adalah singkatan dari stop, S-nya stop, kemudian T-nya adalah take a deep breath, O-nya adalah observe, dan V-nya adalah proceed. Artinya stop itu ya berhenti, kita memfokuskan diri, berhenti sejenak. Lalu E-nya adalah take a deep breath, artinya kita ambil napas dalam-dalam. Kemudian observe, kita sambil mengamati, merasakan. Dan proceed, kemudian ada proses yang tadi, proses mengamati, merasakan itu selesai dan dilanjutkan. Itu stop. Jadi supaya membantu kesadaran penuh, salah satu teknik kesadaran penuh ya dengan strategi stop ini gitu. Selanjutnya juga ada yang disebut dengan bentuk penguatan-penguatan yang mendukung dalam pencapaian KSE. Ada 3. Yang pertama adalah menjadi teladan, yang kedua belajar, dan yang ketiga kolaboratif. Ini terutama bentuk-bentuk penguatan yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga pendidik dalam rangka mendukung pencapaian kompetensi sosial emosional dari peserta didik atau murid. Pertama tadi adalah menjadi teladan. Seorang guru tentu harus menjadi teladan, menjadi model tiruan, role model bagi anak-anak. Teladan adalah salah satu metode pembelajaran yang utama, sebetulnya metode pendidikan yang utama. Ia menjadi contoh bagaimana ia bisa memberikan tiruan pada orang lain, baik tiruan ucapan, kemudian sikap, perbuatan, bahkan tulisan. Terutama ini teladan tentang sikap atau kepribadian seorang guru. Kemudian yang kedua juga tentang bentuk penguatan ke KSE ini adalah belajar. Artinya guru-guru jangan sampai pernah berhenti untuk belajar. Belajar ya dengan kemampuan diri untuk ya pengembangan diri. Kaitan dengan pengembangan diri dengan terus-terusan belajar, membaca buku, membaca referensi baik manual maupun digital, mengikuti workshop, kemudian juga mengikuti IHT, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, dan lain sebagainya.
Sehingga guru itu wawasannya semakin luas dan pengalamannya tentunya juga semakin banyak. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Bagaimana guru-guru itu bisa bekerja sama dengan teman sejawatnya, dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dengan orang tua, dengan siswa. Jadi untuk menciptakan keberhasilan, pencapaian kompetensi ataupun keterampilan yang ada pada sosial emosional peserta didik. Saya akan mengoneksikan materi pembelajaran sosial emosional ini dengan modul-modul yang telah saya pelajari. Yang pertama, koneksi antara PSE ini dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa guru itu menjadi pamong, ya, ada sistem among. Guru itu harus memberikan kasih sayang, apalagi kaitannya dengan guru itu harus menanamkan budi pekerti. Nah, dalam hal seperti tersebut, kasih sayang, budi pekerti itu kan harus betul-betul harus dituntun, harus dibimbing, diarahkan, istilahnya itu ditanamkan kepada mereka, kepada peserta didik dengan menerapkan ya seperti ini KSE itu. Dengan kemudian modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan guru penggerak. Di nilai-nilai dan guru penggerak itu kan ada nilai berpihak pada murid, ada nilai kolaboratif, nilai mandiri. Ada perannya juga, ada peran sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai penggerak komunitas praktisi. Untuk mencapai nilai dan guru penggerak itu, tentu kan KSE ini sangat dibutuhkan. Berpihak atau berpusat belajarnya dengan murid, kemudian bagaimana menanamkan nilai kemandirian, bagaimana nilai-nilai kolaboratif. Tentu ini membutuhkan yang namanya 5 sentuhan-sentuhan komponen itu. Jadi sentuhan komponen itu kan sebagai perwujudan dari pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagai perwujudan dari bagaimana guru bisa mengemas pembelajaran dengan sebaik-baiknya, guru bisa berkolaborasi dengan guru lain, sehingga 5 KSE itu bisa tertanam dalam diri murid. Yang jelas, nilai dan peran guru penggerak itu benar-benar berkaitan erat dengan pembelajaran sosial emosional, terutama terhadap nilai berpihak pada murid, nilai kemandirian, kemudian juga nilai kolaboratif. Modul keterikatan antara pembelajaran KSE dengan modul 1.3 dengan visi guru penggerak. Di visi guru penggerak kan ada prakarsa perubahan, ada visi yang dirumuskan oleh guru penggerak mewujudkan peserta didik yang bla 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 gitu. Nah, untuk menunjang itu, untuk menunjang pencapaian visi guru penggerak itu, maka KSE salah satu diantaranya. KSE inilah yang merupakan upaya untuk menunjang pencapaian visi guru penggerak, dan KSE merupakan bagian juga. Ini KSE ini kan sebetulnya juga kalau kita teliti lebih mendalam merupakan bagian dari apa yang dicita-citakan kita, bagian dari apa yang diharapkan oleh kita, impian kita terhadap murid masa depan itu ya. Di samping yang ada dalam profil pelajar Pancasila, ya dengan KSE ini, kompetensi ini muncul di murid gitu. Jadi sangat berkaitan sekali antara profil pelajar Pancasila, KSE, dan visi yang telah guru buat atau telah guru rumuskan. Selanjutnya modul 1.4. 1.4 tentang budaya positif. Nah, tentu sebagai seorang guru, dengan adanya KSE ini, guru bagaimana mampu untuk mengontrol, mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, untuk menciptakan well-being ekosistem di sekolah, untuk menciptakan disiplin di sekolah. Ini semuanya akan melibatkan keterampilan-keterampilan di KSE ini. Semuanya akan dilibatkan keterampilan-keterampilan itu. Dengan adanya KSE, dengan adanya 5 komponen di KSE itu, maka budaya positif akan tercipta dengan sendirinya. Insya Allah sangat menunjang terhadap budaya positif di sekolah. Bagaimana keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 dengan modul 2.1 itu modul pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, kan pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memperhatikan ataupun yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, banyak sekali kebutuhan murid, beberapa di antaranya adalah yang tergambar dalam 5 KSE ini. Yang 5 ini kita harus menjadikan pertimbangan dan menjadikan orientasi ketika kita melakukan yang namanya pembelajaran. Berdiferensiasi itu kan harus memperhatikan kebutuhan minat, kemudian sosialnya, emosi anak, potensi anak. Itu kan kaitannya dengan KSE juga. Nah, jadi KSE ini sangat mendukung terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan salah satu pembelajaran berdiferensiasi yang harus diperhatikan kebutuhan murid adalah kebutuhan sosial dan emosional peserta didik. Itu mungkin keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional di modul 2.2 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan modul 2.1. Tentang 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari dari modul ini adalah yang pertama adalah 5 kompetensi atau komponen pembelajaran sosial emosional itu, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah tentang mindfulness, kesadaran penuh dalam upaya menunjang pencapaian kompetensi yang ada di KSE tersebut. Dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk penguatan. Nah, sama untuk menunjang implementasi 5 komponen itu atau 5 kompetensi itu. Ya, bentuk penguatan ini adalah ada 3, yaitu menjadi teladan, belajar, dan kolaborasi atau kolaboratif. Itu 3 penting yang saya pelajari. Berikutnya adalah apa yang akan saya terapkan di kelas terkait dengan KSE ini. Yang pertama adalah pembelajaran yang eksplisit, pembelajaran yang secara langsung berkaitan dengan sosial emosional. Yang kedua adalah integrasi KSE dalam konten maupun strategi pembelajaran ataupun dalam media. Jadi bagaimana mengintegrasikan 5 komponen atau kompetensi sosial emosional ini diinsertkan dalam konten pembelajaran, kemudian dalam strategi pembelajaran, bisa juga dalam nanti proses, konten, dan produk. Yang terakhir adalah bagaimana saya bisa menerapkannya dalam rangka berkaitan dengan tenaga kependidikan, terutama terhadap rekan sejawat. Tentu saya yang pertama akan melakukan, tentu yang utama adalah melakukan bentuk-bentuk penguatan yang ujungnya sebetulnya ini adalah mendukung pula KSE. Jadi bentuk-bentuk penguatan yang 3 hal itu, yaitu menjadi teladan, kemudian juga belajar, dan kolaboratif. Menjadi teladan, menjadi tiruan bagi guru yang lain, bagi rekan sejawat. Ingin guru-guru semua itu ada di sekolah saya menjadi tiruan, menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Kemudian belajar, ingin saya dan saya dan rekan-rekan guru itu untuk selalu belajar, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Dan yang terakhir tentu yang kita terapkan kepada rekan sejawat adalah berkolaborasi dengan mereka. Berkolaborasi dengan mereka untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam sosial emosional dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, yang sehat, aman, dan bahagia. Untuk menciptakan lingkungan atau ekosistem sekolah yang well-being itu, yang sehat, nyaman, dan bahagia.